Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Ruben Amorim di konferensi pers ditanyakan oleh jurnalis dan apa jawabannya? Ini yang ingin gua bahas lebih lanjut di video kali ini. Dan gua nilai mungkin ini juga yang menyebabkan katakanlah kemunduran ataupun juga kegagalan yang terjadi kalau melihat di 3 pertandingan terakhir ya, di mana Manchester United kehilangan 5 poin. Oke, mereka luar biasa menang di Selhurst Park menghadapi Crystal Palace, tapi mereka kehilangan 5 poin menghadapi West Ham United serta Everton di Old Trafford, di mana ya sebelum pertandingan Manchester United menurut gue sangat wajar lebih diunggulkan, sangat wajar diperkirakan akan bisa mendapatkan kemenangan dan mendapatkan 6 poin. Dan kehilangan 5 poin tersebut membuat Manchester United saat ini terpaku ya, tertahan di papan tengah. Padahal kalau seandainya Manchester United bisa mendapatkan 5 poin tersebut, saat ini Manchester United posisinya akan jauh lebih tinggi di atas, berada mungkin lebih dalam tanda kutip nyaman ya di zona Eropa. Tapi kompetisi masih akan terus berjalan, kompetisi masih panjang. Ada hal-hal yang bisa atau harus diperbaiki. Terutama itu apa? Oke, Ruben Amorim ini ditanyakan terkait dengan pergantian yang dilakukan ketika menghadapi West Ham ya. Terkait dengan siapa yang bisa lebih ofensif, siapa yang bisa lebih menyerang. Bryan Mbeumo memiliki banyak pace untuk memenangkan bola di transisi, dan itu merupakan ide saya. Dan terkait dengan reaksi hasil seri, ya ini merupakan sebuah frustrasi, ini merupakan sebuah kemarahan, itu saja. Nah, tadi disinggung terkait dengan ofensif dan juga Mbeumo ya. Gue menilai penampilan dari Bryan Mbeumo di beberapa pertandingan Manchester United, di beberapa pertandingan terakhir utamanya ini menarik. Dalam arti gue nilai ada penurunan, baik itu berupa kualitas maupun juga kontribusi. Terutama setelah jeda internasional kemarin. Di 3 pertandingan terakhir, rating rata-rata kalau gue melihat dari SofaScore dari Bryan Mbeumo ini tidak sebagus di 4 atau bahkan di pertandingan-pertandingan sebelumnya, sebelum jeda internasional, di mana dia lebih mengancam. Dia juga tampil lebih baik, bahkan dia bisa memberikan kontribusi berupa gol ataupun juga assist. Tapi tidak keadaannya di 3 pertandingan terakhir. Bahkan bukannya gol yang diberikan oleh Mbeumo, justru dia sudah mengoleksi 2 kartu kuning ya kan. Ada apa ini? Gua menilai ketika musim ini bergulir di awal, sisi kanan dari Manchester United, terutama sisi dari Bryan Mbeumo, ini bekerja dengan baik kalau menurut gue ya. Bagaimana sisi kanan ini menjadi sisi yang diandalkan oleh Manchester United dalam menyerang, dan mereka pun juga menunjukkan kualitas yang bagus dalam mengancam ya dari sisi kanan tersebut. Nah, tapi dengan bergulirnya, semakin berjalannya musim ini, gue menilai sisi kanan dari Manchester United ini seperti kayak sudah atau semakin terdeteksi gitu oleh tim lain, terutama tim yang menghadapi Manchester United. Sehingga misalnya seperti ketika menghadapi Crystal Palace dan juga menghadapi West Ham, terlihat memang ada upaya, ada usaha untuk bisa mengawal sisi sebelah kanan dari Manchester United. Dan tentu saja bukan hanya Mbeumo saja yang beroperasi di sebelah kanan ya, ada juga Ahmad yang beroperasi sebagai wingback sebelah kanan. Tapi intinya tim lawan
nampak betul ingin menutup sisi kanan dari Manchester United. Dan ini merupakan sebuah masalah. Ketika sisi kanan dari Manchester United ditutup, berakibat ancaman-ancaman dari Mbeumo ini berkurang. Mereka tahu misalnya saat ini faktanya bahwa Mbeumo ini adalah top skor di Manchester United dengan 5 gol. Bagaimana XG dari Bryan Mbeumo nih tertinggi kedua di Manchester United. Bahkan Ahmad pun juga XG peringkat ketiga. Jadi sisi sebelah kanan dari Manchester United. Expected assist dari Manchester United, nomor tinggi paling atas ini adalah seorang Bryan Mbeumo. Ahmad ada di 3 besar, sisi sebelah kanan. Gol plus assist di bawah Bruno Fernandes, ini ada Bryan Mbeumo. Scoring frekuensi, ini yang paling tinggi adalah Bryan Mbeumo. Total shots per game, yang paling banyak Bruno Fernandes, di bawahnya ada Bryan Mbeumo. Shot on target per game, paling banyak adalah Bryan Mbeumo. Big chance missed ataupun kehilangan peluang besar ya, Bryan Mbeumo dan Ahmad ini ada di 3 besar. Big chance created, Ahmad dan Bryan Mbeumo ini ada di 3 besar bersama dengan Bruno Fernandes. Dan key passes per game juga ada Bruno Fernandes, Ahmad serta Bryan Mbeumo ada di sana. Jadi banyak sekali komponen-komponen ofensif ya, yang memang Manchester United ini mengandalkan ya secara keseluruhan. Kalau dilihat ada 3 pemain ya, Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo dan juga Ahmad. Artinya ketika tim lawan akan menghadapi Manchester United, sering sekali ini nih yang diincar, ini yang berusaha untuk ditutup, dan itu yang sering mereka lakukan. Dan gue menilai seperti ketika menghadapi Crystal Palace terutama di babak pertama, Manchester United harus bisa memberikan alternatif lain ketika sisi kanan tersebut berusaha untuk ditutup. Apa dong solusinya kira-kira ya? Ya, mungkin membuat semacam kayak kesepahaman yang baru, taktik yang baru, kombinasi yang baru, positioning yang baru, itu bisa jadi. Tidak selalu harus mengganti posisinya, misalnya Mbeumo ditaruh di depan atau seperti apa, nggak selalu seperti itu sih menurut gue ya. Atau gue justru lebih memilih bagaimana sisi kan ada yang sebelahnya lagi, sisi sebelah kiri, di mana Manchester United juga merekrut pemain baru ya kan, Matheus Cunha ada di sana, yang menurut gue juga harusnya dimaksimalkan. Tapi bagaimanapun juga ini harus dicari solusinya. Pun juga misalnya ya mungkin mencoba untuk membelah dari center, dari tengah. Ini juga bisa dilakukan sebagai opsi gitu, diambil sebagai opsi. Cuman balik lagi intinya adalah bahwa ada sisi, ada taktik, ada strategi yang sudah terdeteksi oleh tim lawan, dan ini terlihat jelas dari angka statistik bahwa memang seperti gue katakan tadi ya, 3 pemain Manchester United, oke, kalau Bruno Fernandes kita keluarkan dari 3 besar ini, maka Ahmad serta Bryan Mbeumo 2 pemain yang mengisi sisi kanan Manchester United, sisi yang terlalu terlalu di-expose menurut gue ya, sehingga ini harus dicari solusinya. Kalau ini statis, yang gue khawatirkan ya Manchester United akan mengalami kesulitan ketika Ahmad dan juga Mbeumo absen di AFCON. Tidak main-main, ini 2 pemain yang sangat-sangat diandalkan untuk sisi ofensif dari Manchester United akan absen 1 bulan lebih ya kan. Ini harus dicari solusinya betul-betul menurut gue. Dan kalau misalnya ketika absen nanti gitu ya, siapa yang bisa menggantikan posisi dari Mbeumo di sebelah kanan? Gue tidak melihat Manchester United punya pemain dengan profil ataupun karakter seperti Bryan Mbeumo. Artinya dia cepat, dia punya ketahanan fisik yang bagus, dia punya kemampuan untuk mencetak gol yang bagus ya. Gue tidak melihat itu ada di pemain-pemain lainnya di Manchester United. Artinya untuk menggantikan dengan berharap ada sesuatu yang identik dengan Mbeumo, ini bukan hal yang ideal. Lalu apa hal ideal tersebut? Ya ganti strategi, ganti taktik menurut gue. Apakah ganti formasi? Enggak.
Kalau itu terlalu jauh menurut gue, nggak sampai sejauh itu. Tapi bagaimana ya menyesuaikan sistem dengan pemain yang ada ya. Mungkin itu tadi salah satunya adalah tidak memfokuskan di sebelah kanan, digeser, diganti ke sebelah kiri. Itu secara ringan amatiran. Tapi gue ingin tanya Sobat Football United, kira-kira situasi apa yang bisa dilakukan ya untuk mengatasi atau memberikan variasi ya dari situasi ketergantungan ke sisi kanan dari Manchester United dalam hal penyerangan. Silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.